Saudara, krisis air bersih akibat kemarau panjang terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPBD setempat, saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Sejumlah warga di daerah pesisir yang terdampak krisis air bersih hanya mengandalkan sumur kubangan dengan sumber air seadanya yang terasa sedikit asin dan berbau lumpur ini terpaksa digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sejauh ini suplai air dari pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kemarau ekstrim. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, luas wilayah yang terdampak kekeringan ekstrim di Kabupaten Maros telah mencapai 7 kecamatan. Terjadi di Kabupaten Maros sampai hari ini, sesuai dengan pemantauan yang kami lakukan di lapangan, memang sudah terdampak sampai 7 kecamatan. Tetapi yang ekstrim itu ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontoa yang terparah, Kecamatan Laut, Kecamatan Maros dan Maros Baru dan Kecamatan Marusu. Untuk di Kecamatan Bontoa itu yang terbanyak itu ada lebih kurang 17.500 jiwa yang terdampak. Selanjutnya di Kecamatan Laut sekitar 500 jiwa dan di Kecamatan Maros Baru itu sekitar 4.000 jiwa. Saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Aziz Hamid di Maros, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Aziz. Sejak kapan kemarau terjadi dan apa saja dampaknya hingga saat ini, Aziz? Baik, Nanda dan juga saudara. Jadi sebenarnya kemarau atau sampai terjadi krisis air bersih di Maros ini sebenarnya telah terjadi sejak Agustus lalu. Jadi sejak beberapa bulan lalu itu krisis air bersih itu sudah mulai dirasakan oleh warga. Nah, beberapa minggu kemarin Badan Penanggulangan Bencana sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ada 7 kecamatan yang terkena dampak kekeringan atau dampak krisis air bersih ini. Namun sampai hari ini telah terdapat 9 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Maros ini itu terkena dampak kekeringan akibat kemarau yang panjang ini. Jadi warga juga saat ini telah ada sebanyak 45.000 warga dari 9 kecamatan yang ada ini itu mengalami krisis air bersih hingga saat ini, Nanda. Baik, Aziz, selain air bersih, apakah ada dampak lain seperti kekeringan pertanian mungkin? Ya, jadi saat ini memang kalau seperti yang ada di belakang saya misalnya sawah yang ada milik warga ini sudah mengering dari sejak beberapa bulan lalu. Jadi memang para petani saat ini sudah tidak melakukan penanaman karena kemarau yang panjang ini membuat rumput saja saat ini di belakang saya terlihat mengering, apalagi misalnya kalau ditanami oleh tanaman seperti padi yang biasanya ditanami oleh warga di tempat ini, Nanda. Baik, sejauh ini bantuan yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, Aziz? Ya, jadi sejauh ini sebenarnya hingga saat ini warga masih mengandalkan sumur tada hujan yang seperti yang ada di Kecamatan Bontoa itu. Namun kondisi air sumur yang merupakan adalah tada hujan yang seperti menyerupai kubangan ini juga sudah terlihat mulai mengering. Beberapa sumur itu sudah terlihat mulai mengering dan air terasa sedikit asin dan berbau. Namun warga tidak punya pilihan selain mengandalkan hal ini. Karena bantuan dari pemerintah juga hingga saat ini kendati telah menyalurkan sekitar 500 tangki air bersih kepada warga. Itu kerjasama dengan berbagai instansi dan organisasi, namun tentu saja itu belum mencukupi untuk keseluruhan dari 9 kecamatan yang ada ini. Nah, hingga saat ini pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Maros ini, bencana kekeringan ini telah ditetapkan sebagai status darurat bencana. Kendati demikian, pemerintah juga mencoba mengupayakan untuk melakukan penambahan atau mengusulkan biaya tak terduga untuk menyuplai air bersih kepada warga sampai musim penghujan tiba, Nanda. Oke, baik. Terima kasih Aziz Hamid atas laporan Anda langsung dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.